Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Iye. oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah di rumah, pasti kita was-was banget mendengar kata-kata kiamat. Dan kita sebagai umat muslim tuh memang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Ya, dengan taat kepada Allah, memperbanyak pahala. Tapi siapa tahu hari kiamat kapan datangnya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Maka dari itu hari ini kita akan bahas dalam tema hari yang dijanjikan itu makin mendekat. Subhanallah. Subhanallah. Tapi sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu Ustadz Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya hari ini. Semangat banget Ustadz. Aduh, bicara kiamat. Ya, takut banget saya. Syekh Muhammad, Ustadz Syam, apa kabar? Alhamdulillah. Untung ada Syekh ya, jadi agak adem kita hari ini. Betul, subhanallah. Melihat Syekh datang tadi, Masya Allah. Adem banget. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, kita lihat dulu video tayangan berikut ini. Silahkan. Sebuah video penampakan misterius disebut mirip Ya'juj Ma'juj beredar di media sosial. Video tersebut memperlihatkan sebuah penampakan mengerikan disebut mirip Ya'juj Ma'juj, makhluk penghancur yang muncul akan saat kiamat besar terjadi. Nauzubillah min dzalik ya Ustadz ya. Serem banget ngelihatnya. Terus tapi itu apakah benar Ya'juj Ma'juj itu kalau udah muncul berarti kiamat tandanya udah dekat? Dan apa benar setiap hari itu lubangnya itu semakin besar tempat munculnya Ya'juj Ma'juj? Serta Ya'juj Ma'juj itu sebenarnya berapa orang sih? 2 orang atau lebih? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, izin Syekh dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita belajar lagi sesuatu yang luar biasa, yang sangat dahsyat dan tidak boleh dipandang remeh karena ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kiamat. Dan kiamat itu kan ada 2. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian dan kiamat besar adalah hancurnya seluruh dunia ini. Dan ternyata sebelum datang pasti ada tanda. Dan dari banyak tanda-tanda itu ada namanya Ya'juj wa Ma'juj. Siapa itu Ya'juj wa Ma'juj? Gini, Ya'juj wa Ma'juj itu adalah yang menyebarkan kerusakan, penghancuran kemana-mana. Dan ini mohon maaf bahasanya kalau dia datang kurang jelas. Dan dia datang dari segala arah. Dan disebutkan didirikan tembok. Dan makna dari tembok di sini ada banyak makna di baliknya. Bahwa dia adalah melakukan pengerusakan tapi membangun peradaban. Ya. Wallahu a'lam bishawab tentang Ya'juj wa Ma'juj. Semoga kita tidak ketemu. Semoga saya tidak ketemu Ya'juj wa Ma'juj. Karena kalau ketemu, waduh, hancur kita. Maka nauzubillah subhanauzubillah, karena Ya'juj wa Ma'juj ini dalam satu riwayat disebutkan dipasangkan tembok oleh Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain memasangkan tembok supaya sang perusak ini tidak keluar. Jadi dibikinkan tembok supaya dia tidak keluar. Dan tadi pertanyaan Rian bagus bahwa katanya membuat itu apalagi lubang. Mohon maaf, pernah kita dengarkan tausiah dari Ustaz Sam ya, persoalan tentang insya Allah. Ternyata itu persoalan Ya'juj wa Ma'juj itu menggali, tapi besok dilanjut ternyata tertutup lagi besoknya. Digali lagi, besok ditutup lagi oleh Allah. Dan nanti satu masa ketika akhir hari kemudian sudah datang,
maka mereka akan terbuka jalannya supaya bisa keluar. Disitulah tanda akhir zaman, tanda di mana kiamat semakin dekat dengan datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini nanti akan mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak ketemu sekali lagi, karena itu sudah dekat-dekat akhir zaman, dekat-dekat kiamat. Karena insya Allah orang-orang beriman akan diberikan keamanan dengan adanya Ya'juj wa Ma'juj. Makanya gini, mohon maaf, tanpa menggurui, hanya sekadar mengingatkan, maka ingat akan akhirat, bagian daripada keimanan kita. Tapi bukan kapan datangnya kiamat, tapi apa yang kau siapkan untuk ke sana, untuk ke akhirat. Seorang anak muda bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kapan datangnya kiamat?" Pasti bertanya, kapan datangnya Ya'juj wa Ma'juj? Kalau tadi yang siapkan itu jangan tanya kapannya, tapi siapkan apa yang kau siapkan. Tunggu dulu. Kalau tadi saya komentar tentang video tadi, aku enggak komen. No comment. Karena kan sekarang video kan bisa aja orang bikin edit-editan, canda-candaan. Berarti video tadi belum pasti itu memang lubangnya. Saya tidak ikutan. Iya benar ya Ustaz ya. Tapi ya mau gimana pun kita jangan sampai lah ketemu sama Ya'juj Ma'juj, karena jangan sampai ketemu. Karena kan mereka yang membuat huru hara di dunia ini gitu ya nantinya ya. Penghancuran. Nauzubillah min zalik. Aku enggak usah bahas ciri-ciri Ya'juj wa Ma'juj ya. Enggak usah, karena enggak usah. Oke Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Oke, Syekh Muhammad, saya masih belum paham nih, banyak yang bilang tanda-tanda bencana di alam di bumi kita ini berarti tanda-tandanya dekat dengan hari kiamat seperti gempa bumi. Mohon penjelasannya Syekh Muhammad. Silakan. Bismillah. Ustaz Maulana, Masya Allah. Ustaz Syam, Barakallahu fikum. Asrian, pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qala ta'ala, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hari kiamat sangat dekat dan sangat dahsyat. Banyak tanda-tanda hari kiamat yang terjadi, salah satunya gempa. Tetapi seperti yang tadi sampaikan Ustaz Maulana, kita enggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Tetapi banyak tanda-tanda yang terjadi. Untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qal wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanda-tanda hari kiamat untuk menakutkan kita. Maksudnya apa? Agar kita takut kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Mempersiapkan amal saleh untuk hari kiamat. Di zaman ini banyak gempa yang terjadi. Tetapi apakah itu artinya hari kiamat kapan itu? Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan? Kita tidak tahu. Karena gempa itu sebenarnya dari ratusan tahun yang lalu pernah terjadi gempa dimanapun. Bahkan beberapa tahun yang lalu terjadi gempa di Madinah, di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu saya ingat banyak ulama, banyak guru, banyak manusia yang berkata hari kiamat sudah dekat ini. Karena di kota Rasulullah SAW terjadi gempa, itu sudah dekat. Bukan itu saja, beberapa hari yang lalu terjadi gempa pertama kali di negeri Kuwait, di negeri Arab. Gempa itu Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, salah satu tanda hari kiamat, wa takthuruz zalazil. Banyak gempa yang terjadi di muka bumi. Artinya apa?
Bukan hanya kita dengar ada gempa beberapa tahun yang lalu atau ada gempa di Indonesia, tetapi banyak gempa yang terjadi di sini, di sana, di situ. Dan terus menerus terjadi gempa itu. Itu artinya sudah dekat sekali hari kiamat. Intinya saudara, setiap hari, setiap minggu kita mendengar ada gempa di sini, di sana. Tetapi apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mempersiapkan diri beramal saleh? Apakah kita meninggalkan dosa dan maksiat? Itu intinya. Kita lihat di sini banyak gempa yang terjadi khususnya di negeri Indonesia. Tetapi masih banyak manusia sama aja. Tidak ada perbedaan, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Rabb Allah berikan hidayah kepada kita semua bisa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih Syekh Muhammad. Berarti intinya kita harus banyak-banyak lagi beramal karena gempa bumi udah di mana-mana. Berarti kan tandanya nggak lama lagi ya. Berarti kita harus mempersiapkan. Aku mau tanya waktu gempa di Madinah, saya ada di sana. Enggak, saya di sini kurang lebih 5 tahun yang lalu. Terus dikabarin sama keluarga? Iya, dikabarin. Terus gimana komentar keluarga di sana? Oh, luar biasa, penduduk Madinah hampir semua takut. Kenapa? Karena tidak biasa terjadi gempa di kota Madinah. Di Madinah. Kecuali kita baca di dalam sirah ratusan tahun, 600 sekian pernah terjadi gempa di Madinah. Saat itu banyak warga Madinah yang betul-betul mereka meninggalkan semua. Mereka terkumpul di Masjid Nabawi, mereka ingin bertobat karena sudah hari kiamat ini. Oh, panik ya. Itulah intinya dari tanda-tanda hari kiamat. Itu kita sudah siapkan diri beramal saleh untuk hari kiamat. Masya Allah, panik banget memang. Kalau udah gempa bumi kayak di Banda Aceh dulu, panik banget pasti Ustaz. Ya, orang Aceh, orang Madinah, orang Aceh, orang Maros, orang Makassar. Pernah juga gempa. Terima kasih Syekh Muhammad. Ustaz Syam, tapi ini saya pernah mendengar ya, Rasulullah pernah berkata, bahkan Rasulullah sudah memprediksi akan datangnya kaum seperti kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Nabi Lut kan kayak zaman sekarang ya Ustaz ya, maaf ya Ustaz ya, auzubillah min zalik. Itu mohon penjelasannya Ustaz Syam, apa benar katanya kalau udah datang kaum yang seperti itu, tanda-tanda hari kiamat sudah mendekat. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Syekh Muhammad Ustaz Maulana, Mas Rian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 ya rabbal alamin. Maka selanjutnya, karena hari ini kita membahas beberapa daripada tanda-tanda kiamat yang memang sesuai dengan yang ada dalam riwayat. Jadi kalau membahas tentang masa depan, membahas tentang kiamat, kita tidak menggunakan akal, tapi kita menggunakan wahyu. Kita menggunakan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Karena itulah bukti keimanan seorang hamba ketika apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW itu mereka percayai, mereka imani. Ketika Nabi mengatakan banyak terjadi zilzal atau gempa bumi, maka kita mengimaninya. Setiap terjadi gempa bumi langsung kita keingat, ya Allah, Rasul pernah mengatakan salah satu tandanya banyak gempa bumi. Maka kita merasa khawatir dan ketakutan, dan itu sangat wajar. Kenapa? Karena ketakutan itu muncul karena keimanan. Adanya khauf war raja, adanya kekhawatiran, adanya baik sangka kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengingatkan bahwa akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian itu juga membuat kita khawatir. Setiap ada sedikit video, ini ada Ya'juj Ma'juj, kita semua khawatir. Sangat wajar. Kenapa? Karena kita mengimani apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Karena tidak ada satu huruf pun yang keluar dari mulut baginda Nabi SAW yang mulia kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tanda-tanda yang disebutkan yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW muncul di akhir zaman. Jadi Nabi tidak mengatakan tanda-tanda kiamat. Muncul di akhir zaman kaum seperti kaum Nabi Lut. Maka sekarang mungkin kita melihat bukan hanya muncul
tapi sudah terang-terangan mengkampanyekan dan mengatakan orang yang tidak membenarkannya sebagai orang yang close minded. Subhanallah. Jadi orang yang menentangnya dibilang ketinggalan zaman. Orang yang menentangnya dibilang close minded, tidak open minded, tidak pemikiran terbuka, tidak toleransi. Kita bertoleransi terhadap perbedaan, tapi kita tidak bertoleransi terhadap penyimpangan. Bedakan perbedaan dengan penyimpangan. Perbedaan mungkin ada yang berbeda agama. Mungkin ada yang berbeda ibadah, mungkin ada yang berbeda keyakinan. Kita bertoleransi karena kita sebagai umat manusia. Nabi SAW berinteraksi dengan umat Yahudi. Nabi SAW berinteraksi dengan umat Nasrani pada saat itu. Mereka jual beli, Nabi SAW melayaninya. Tapi tidak kepada penyimpangan. Baik penyimpangan dari wahyu ataupun penyimpangan daripada akal sehat. Maka munculnya kaum liwat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena mengundang azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kan tertahan azabnya berkah daripada baginda Nabi SAW. Kalau umat terdahulu terjadi penyimpangan, Allah azab. Umat terdahulu terjadi penyimpangan, Allah azab. Tapi karena Allah cinta dengan Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya juga umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW, maka ditahan adab tersebut. Namun jikalau sudah penyimpangan ini didukung, penyimpangan ini sudah terbuka secara merajalela, maka subhanallah pada saat itulah azab Allah bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa ada persiapan sedikit pun. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustadz Syah. Sama-sama Rian. Ustadz, Ya. boleh tanya enggak? Kenapa? Sekarang udah jam berapa ya? Jam berapa? Jam 5 lewat, kenapa Bang? Jam 5 lewat, Masya Allah. Nggak berasa banget ya karena saya tuh keasikan dengar ceramah. Jadi waktu tuh nggak terasa berjalan sangat cepat Ustadz. Tapi hati-hati loh Rian. Waktu yang terasa cepat itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Lah, ya gitu Ustadz ya? Iya. Alasannya gimana Ustadz? Alasannya gini, kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi itu masuk bagian dari tanda kiamat.